Perhitungan pilpres ini membuat kita juga menjadi kepikiran ya teman-teman, berpikir tentang ternyata yang jadi presiden adalah Pak Prabowo dengan Gibran sesuai prediksi saya. Karena apa? Karena di belakang mereka ada Pak Jokowi. Jadi bisa dikatakan pemenangnya adalah Pak Jokowi untuk presiden dan wakil presiden. Tapi untuk Senayan, untuk legislatif dimenangkan oleh Ibu Mega. Jadi membuat kita membuat kita menjadi tanda tanya, apa yang membuat hal ini terjadi? Untuk wakil presiden dan presidennya ada campur tangan Pak Jokowi dan pada akhirnya berhasil memenangkan Pilpres. Tapi untuk legislatifnya dimenangkan oleh PDIP, memperoleh terbanyak. Sedangkan PSI yang ada nama Pak Jokowi di belakangnya karena Kaisang sebagai ketua umum tidak lolos ke Senayan. Apa yang membuat hal itu terjadi? Tapi ketika saat cawe-cawe di wakil dan presidennya malah menang. Ini merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia ini lebih melihat dari sosok yang dia pilih. Ini ingin saya prediksi teman-teman, mengapa PSI tidak lolos ke Senayan padahal di situ ada Kaisang sebagai ketua umum, juga ada nama besar Pak Jokowi tentunya di belakang dari PSI ini. Apalagi ada gosip-gosip konon kabarnya yang mendirikan partai PSI itu adalah Pak Jokowi. Tapi entah benar entah salah, saya kurang tahu, gosipnya kan seperti itu. Mari kita lihat di sini apa yang membuat PSI tidak lolos ke Senayan. Apa yang membuat caleg-caleg PSI tidak lolos Senayan? Mungkinkah mereka kurang familiar di mata rakyat Indonesia ataukah bagaimana? Mari kita lihat ya. Kalau dibilang familiar sih, ya familiar, kayak Kaisang kita juga dengar, terus Grace kita juga dengar, kemudian siapa temannya Pak Kamarudin yang perempuan itu kita juga tahu, saya lupa namanya itu ya, yang rambutnya putih itu. Mari kita kembali di sini apa yang membuat PSI tidak lolos ke Senayan. Ada simbol hubungan dari masa lalu. Hubungan dari masa lalu, orang dari masa lalu. Seperti yang saya bilang tadi, orang dari masa lalu, ternyata di PSI ini ada background Pak Jokowi di belakang PSI. Kenapa saya bilang begitu? Karena ternyata Kaisang dalam waktu singkat sudah menjabat sebagai ketua dari PSI. Ada campur tangan orang dari masa lalu. Ya. Selanjutnya the high priorities. Kenapa begitu? Atau kenapa orang-orang tidak begitu memilih PSI sebagai calegnya? Karena di sini orang-orang masih bimbang, masih menimbang-menimbang, masih ragu-ragu. Jadi masyarakat ini lebih mendengarkan suara hatinya ketika dia menyoblos, karena masih ragu-ragu, juga mungkin karena belum mengetahui sepak terjang dari PSI ini, karena kan belum sampai masuk Senayan dan lain sebagainya, membuat dari masyarakat ini ragu-ragu untuk menyoblos caleg dari PSI. Ada keraguan di sini. Selanjutnya ada 7 jangkir, yang artinya masyarakat ini menuntut lebih dari apa yang dilihat. Misalnya kita melihat ada Kaisang, ada Grace dan lain sebagainya, tapi masyarakat ini menuntut lebih dari kemampuan mereka itu. Nah, sehingga ketika mereka masih belum mengetahui sepak terjang secara nyata dari caleg PSI ini, mereka mengalihkan pikirannya kepada caleg-caleg yang lainnya. Karena PSI kan partai baru teman-teman, beda dengan partai yang lama, tentunya sudah
ngerti dari partai ini kadernya bagus, dari partai ini kadernya setia dan lain sebagainya. Dan di sini PSI masih hal baru buat masyarakat Indonesia, belum terlalu mengenal seluk-beluk di dalam PSI ini. Kemudian apa yang membuat PSI tidak lolos Senayan? Ada simbol ide-ide. Ide-idenya kadang-kadang mungkin buat PSI idenya bagus, tapi buat masyarakat belum tentu bagus. Atau dari pikiran-pikiran PSI bagus, tapi belum tentu hal itu bisa diterima oleh masyarakat. Ini juga menjadi bahan pertimbangan dari masyarakat, ya. Di sini ada halaman tongkat, walaupun udah dibantu oleh Kaisang di dalam tubuh PSI ini, tapi kenyataannya tidak begitu ngefek ya, karena partai baru sih. Hanya saja dulu ya Pak SBY kan juga partai baru Demokrat itu, tapi langsung meledak ya. Nggak tahu lagi dari ini kenapa bisa PSI tidak lolos Senayan ya. Ada hal-hal apakah? Ternyata rakyat masih bimbang, masih ragu-ragu. Kemudian rakyat menuntut adanya hal yang lebih dari PSI, calegnya seperti itu. Kemudian apa yang membuat PSI tidak lolos Senayan? Di sini PSI juga ada yang bantu sosok wanita. Apakah itu Grace Natali? Bisa juga ya. Yang dikenal masyarakat itu, yang ingatannya di pikiran kita itu misalnya Grace Natali, terus Kaisang dan lain sebagainya yang sering nongol di televisi. Jadi kurang mengenalkan caleg-caleg yang lainnya. Apalagi perolehannya juga di bawah 2% ya teman-teman. 2% lebih kalau nggak salah, di bawah 3% yang akhirnya tidak lolos ke Senayan. Padahal udah dibantu Pak Jokowi loh ya. Juga ada Kaisang di dalamnya. Tapi kenapa tidak bisa lolos ke Senayan? Kok beda dengan dari Pak SBY dulu, begitu membuat Partai Demokrat langsung pengikutnya banyak. Nah PSI ini padahal dibantu Pak Jokowi sama Kaisang. Apakah masyarakat ini tidak begitu mempercayai kemampuan Kaisang atau gimana ya, nggak tahu lagi. Tapi di sini masyarakat menuntut kemampuan yang lebih dari caleg-calegnya PSI ini, lebih dari apa yang ide-ide yang sudah dikeluarkan PSI ini. Jadi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pikiran masyarakat terkait ide-ide yang sudah dilontarkan oleh PSI ya teman-teman, apalagi yang membuat tidak lolos Senayan. Ada simbol strength, kekuatan yang ingin atau kekuatan yang bisa menaklukkan situasi dan kondisi. Harapannya kan seperti itu. Ketika Kaisang masuk di PSI, harapannya ada sebuah kekuatan baru di tubuh PSI yang bisa memberikan kekuatan untuk bisa menarik dari suara-suara di masyarakat. Selanjutnya, nah ini yang membuat padahal sudah ada kekuatan di PSI, tapi kenapa tidak bisa lolos ke Senayan? Di sini karena ada ego. Ego teman-teman. Ego yang dilambangkan dua orang berantem. Adanya sebuah kepentingan. Jadi sebenarnya masyarakat ini sudah melek politik ya. Mereka lebih melihat sosok yang dia pilih, bukan sosok partainya. Dan menara putus, hal inilah yang membuat PSI tidak lolos Senayan. Artinya seperti ini ya. PSI sudah dibantu oleh orang yang bermain lama di politik negara Indonesia, yaitu udah dibantu Kaisang yang merupakan kepanjangan dari tangan Pak Jokowi tentunya. Nah, ternyata hal itu tidak serta-merta membuat masyarakat nyoblos PSI. Kenapa? Dikarenakan masyarakat masih ragu-ragu, belum terlalu mengenal di PSI ini partainya seperti apa, kadernya seperti apa, misi dan visinya seperti apa.
Sini. Ini ada the high priestess, simbol dari seorang perempuan yang bimbang, saya harus milih kemana ini. Ternyata masyarakat lebih memilih ke partai yang lama untuk dicoblosnya. Kemudian apalagi masyarakat ini memiliki keinginan yang katakanlah keinginan yang lebih besar dari apa yang udah disampaikan oleh PSI di sini. Walaupun PSI udah dibantu dengan Kaisang, dengan ide-ide barunya dan lain sebagainya, juga dibantu dengan sosok perempuan untuk bisa menaklukkan situasi dan kondisi, yang artinya untuk bisa masuk ke Senayan. Tapi sayangnya karena ego ini loh ya yang membuat PSI pada akhirnya tidak lolos ke Senayan. Ya, ego adanya sebuah kepentingan yang bertolak belakang atau benturan-benturan yang membuat masyarakat menjadi kurang berminat kepada PSI, dan pada akhirnya itu membuat PSI tidak lolos ke Senayan. Ada menara putus, impian yang terputus, harapan yang terputus secara mendadak. Jadi PSI ini sebenarnya dengan adanya Kaisang dan dengan adanya mendukung Pak Prabowo, Gibran, terus ada campur tangan atau berita-berita terkait bahwa PSI adalah yang mendirikan Pak Jokowi, ternyata itu nggak ada imbasnya untuk partai PSI ini. Malah ketika Prabowo Gibran dibantu Pak Jokowi meledak. Tapi memang Prabowo Gibran ini ada hoki di tanggal kelahirannya masing-masing. Ketika disatukan akan ada pendukung yang luar biasa. Pendukung lama juga pendukung baru, teman-teman, sesuai dengan dari tanggal lahir mereka. Ya, walaupun tentunya kalian juga tahu sendiri 02 menabrak konstitusi, kemudian terus KPK KPU juga meloloskan mereka. Nah, disinilah masyarakat menjadi bersuara, sebagian masyarakat menjadi demo atau menjadi bersuara terkait apa yang udah terjadi. Tapi kenyataannya di dalam Pilpres ini mereka mendapatkan perolehan suara yang terbanyak. Karena apa? Hoki itu tidak mengenal adanya hal-hal yang semacam itu. Hoki, keberuntungan yang keberuntungan. Nah, tentunya keberuntungan ini dicapai dengan cara apa? Itu urusan manusia dengan Tuhannya.